lubang duburnya kan bersih itu, ya kan? Pakai sabun lagi. Tapi apakah sudah suci? Belum. Bisa menjadi suci kalau dia berwudu. Nah, habis beol, walaupun sudah dibersihkan, ya kan? Belum suci. Kapan suci diangkat hadas kecilnya? Dengan berwudu. Maka yang tepatnya adalah at-tuhru syatrul iman, ya. Nah, jadi sekarang kan banyak aplikasi, ya. Untuk ngecek hadis itu sudah banyak sekali. Kita nggak bisa dibodohi gitu. Dia ada aplikasi namanya Al-Bahisul Hadisi. Kalau bahasa Indonesia ada namanya Hadis 9 Imam, ya. Hadis 9 Imam. Itu ada di Play Store itu, ya. Nah, jadi diketik aja kata kuncinya. Misalkan itu fa innallaha banal Islam. Ketik itu nanti muncul bagaimana statusnya. Iya. Begitu juga ketika kita mendengarkan khutbah, ya. Hadis yang disampaikan khotib itu bisa kita cari itu. Benar nggak itu hadisnya itu? Itu zaman sekarang harus kritis kita, Pak, ya. Iya. Karena sekarang zaman informasi, zaman ilmu ini terbuka untuk dicari. Kalau zaman dulu ya susah. Nggak ada media, ya. Untuk cari hadis saja orang menempuh, ya, perjalanan sebulan baru dapat satu hadis. Kalau sekarang enggak kan? Iya. Iya, dengan kecanggihan IT sekarang ini kita manfaatkan itu. Iya, untuk kebaikan. Nah, wallahu alam bisawab. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, kembali kita melanjutkan kajian kita masih pada kitab Al-Muyassar. Yang mana pembahasan kita masih terkait fikih haid, bab tentang wanita haid dan nifas, ya. Sebelumnya kalau tidak salah ada 8 hal yang tidak boleh atau diharamkan bagi wanita haid dan nifas untuk dilakukan. Ini sudah, Pak, ya. Sekarang kita masuk kepada poin pembahasan yang kelima. Qala al-musannif rahimahullahu taala al-mas'alatul khamisatu ma yujibul haid. Poin yang kelima, apa saja perkara yang wajib dilakukan oleh wanita haid. Nah, ya Pak, ya. Yang sebelumnya yang diharamkan, nah sekarang yang wajib wanita haid untuk melakukannya atau wajib atas seorang wanita yang haid. Yang pertama, yujibul ghusla. Ya. Yang pertama adalah mandi wajib, itu wajib bagi wanita yang sudah berhenti haid ini. Jangan pas haid tidak sah mandi wajibnya, ya. Artinya wanita itu sudah berhenti darahnya, maka setelah itu dia mandi wajib. Niatkan mengangkat hadas besar itu. Liqaulihi, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'is salata. Tinggalkanlah salat ketika haid ini, ya. Jangan salat, kata Nabi, tinggalkan salat. Qadral ayyam allati kunti tahidina fiha. Ya. Selama beberapa hari yang kamu haid, ya. Tsumma ightasili. Kemudian kalau seandainya telah berhenti darah haid tersebut, maka mandilah dan salatlah engkau, kata Rasul. Nah, jadi yang diwajibkan oleh wanita haid setelah ini, ingat, ya, setelah berhenti haidnya. Tapi kalau masih keluar jangan, gitu, ya. Nah, tunggu sampai berhenti sempurna darah haidnya, baru niatkan mandi wajib mengangkat hadas besar. Kemudian yang kedua, al-bulugh. Ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ya, la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimar. Ya. Aujaba 'alaiha as-satrata bi husul haidi. Fadalla ala anna taklifa hasala bihi wa innama yahsulu dzalika bil bulugh. Al bulugh itu artinya, ya, telah sampai berita, ya, maksudnya waktunya haid itu sudah tahu dia berakhir gitu. Ya, sudah sampai kepastian bahwasanya dia sudah berhenti, ya, haidnya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
La yaqbalullahu salata haidin. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan menerima salat wanita haid. Ya. Illa bi khimar, kecuali dengan khimar. Khimar ini ya adalah kerudung yang dipakai gitu ya. Bukan hijab. Ya, kalau yang hijab itu yang besar. Khimar itu biasanya di dalam hijab itu. Ya. Dan ini pengecualian maksudnya bukan berarti orang wanita haid pakai kerudung dia sah salat, nyendak itu. Maksudnya ya ini artinya ya wanita haid itu ya wajib baginya untuk ya menutup diri gitu ya. Faqad aujaba 'alaiha, maka sungguh telah diwajibkan atas wanita haid itu as-satrata, menutup diri. Sitroh itu kan artinya dia mengenakan siter, sama dengan khimar itu. Bihusulil haidhi, tatkala disebabkan ya sampainya masa haidnya. Maksudnya ketika dia haid, dia pakai khimar itu. Fadalla ala anna taklifa hasala bihi. Ya. Wa inna ma yahsulu dzalika bil bulugh ya. Fadalla ala anna taklif, ini menunjukkan bahwasanya dia sudah dibebankan untuk ya melaksanakan kewajiban untuk tidak sholat gitu kan. Nah, wa inna ma yahsulu dzalika, dan itu terjadi ya bil bulugh di sini sudah sampai, maksudnya balik gitu. Karena wanita itu ya sudah wajib sholat ketika balik, dan baliknya itu ditandai dengan apa Pak? Haid. Nah, itu maksudnya ya. Jadi sudah sampai, ini kan balik itu secara bahasa artinya sampai ya. Balagho, asal katanya dari balagho. Balagho yablughu, bulugh itu artinya sampai. Namun di sini maksudnya dalam istilah fikih sudah balik dia. Ditandai kalau wanita balik itu Pak adalah ya sudah haid. Sebenarnya ini bukan suatu bukan suatu kewajiban balik. Nah, ini kurang tepat juga dikatakan wajib balik ya. Ya. Kenapa? Karena balik itu akan datang pada masanya. Ya kan, tidak bisa pula kita mengatakan wajib balik bagi wanita. Bagaimana kita mewajibkan gitu ya? Ini lebih kepada tanda ini Pak ya. Jadi tanda wanita yang sudah dibebankan taklif atau beban syariat apabila dia sudah balik. Karena Allah tidak menerima sholat wanita haid kan gitu. Wanita haid itu menandakan dia sudah balik. Dan pengecualian dengan khimar atau kerudung ini bukan berarti wanita yang haid kalau pakai kerudung boleh sholat, enggak. Nah, ini hadirnya Allah. Dan ini ayat hadis ini menunjukkan wanita itu sudah balik, itu maksudnya. Ya. Artinya la yaqbalullahu sholata haidin. Ya, Allah tidak menerima sholatnya wanita yang sudah balik. Haid di sini maksudnya wanita yang sudah balik, ini kita terangkan lagi ya. Kecuali wanita itu sholat dengan menutup aurat, diantaranya dengan kerudung kan gitu. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ini bukan maksudnya Allah menerima sholatnya wanita haid itu, ya kan? Allah tidak menerima sholatnya wanita haid kecuali kalau pakai kerudung. Nah, itu bukan itu pemahaman hadis ini Pak ya. Maksud hadis ini adalah Allah ya tidaklah menerima sholat wanita yang sudah balik. Ditandai baliknya dengan apa Pak? Dengan balik kecuali dengan memakai khimar, artinya dia menutup aurat. Karena salah satu syarat sah sholat adalah menutup aurat. Nah, ini jangan disalahartikan ya. Kalau kita baca terjemahannya saja bisa salah arti. Coba baca terjemahan hadis ini Bang Ijal. Coba yang ada buku terjemahan. Ya. Allah tidak menerima sholat wanita yang sudah haid atau balik. Iya. Kecuali dengan menutup kepala. Nah, kan bisa salah arti, bisa ditangkap orang, oh berarti wanita haid yang pakai penutup kepala sah sholatnya dong. Bukan itu maksud hadis ini Bang. Maksudnya Allah tidaklah menerima sholat
wanita yang sudah balik. Haid di sini artinya balik. Kecuali wanita balik itu memakai kerudung, karena memakai kerudung itu syarat sah salat. Karena syarat sah salat itu apa, Bang? Itu aurat. Nah, makanya kalau kita baca terjemahan bisa salah paham. Nah, seperti itu. Paham Bang ya? Iya, bisa salah paham itu. Kalau hanya mengandalkan terjemahannya, kan gitu. Tidaklah Allah menerima salat wanita haid atau balik kecuali ya dengan memakai kerudung. Artinya berarti kalau wanita haid pakai kerudung berarti sah salat. Bukan itu maksudnya Bang ya. Jadi maksudnya apa Bang? Ya. Ya, coba. Betul ya. Baru kalau dia sholat diterima. Kalau dia haid tidak boleh sholat, haram baginya. Walaupun dia pakai kerudung sholat. Kalau dia haid tetap haram. Itu Bang. Iya, kemudian yang diwajibkan bagi wanita haid yang ketiga adalah al-i'tidadu bihi. Iya. Fatanqadil iddatu fi haqqil mutlaqah. Fi haqqil mutallaqah ya. Wa nahwiha bil haidi liman kana yastahidu. Liqaulihi ta'ala wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihim salasata quru. Yakni ini ada khilaf. Quru di sini artinya haid atau tuhur. Ya, menghitung iddah wanita yang diceraikan itu 3 quru itu apa artinya? Ini ada khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan haid, ada yang mengatakan suci. 3 kali suci atau 3 kali haid. Ini ada khilaf memang. Kalau dalam mazhab Hambali yang dikuatkan dalam kitab ini 3 kali haid. Ya. Yakni salasu hiyadin. Al-i'tidadu bihi artinya ya sudah apa nama itu masa iddahnya ya, dihitung masa iddahnya. Ya. Fatanqadil iddatu maka berakhir masa iddah bagi wanita yang dicerai dan yang selain dan yang semisalnya bil haidhi. Jadi ya iddah wanita yang diceraikan itu ya berakhir ditandai dengan haid. Liman kana yastahidu yang telah haid gitu ya, bagi wanita yang telah haid. Jadi bagi wanita haid itu wajibnya ini Pak ya, berkaitan dengan iddah ini. Berkaitan dengan iddah apalagi dia diceraikan. Iya. Karena menceraikan wanita yang sedang haid itu haram hukumnya. Ini namanya tolak bid'i, ya. Talak bid'ah itu. Walaupun sebagian ulama berpendapat tetap jatuh talaknya, tapi dia berdosa suami itu. Kenapa? Karena masa iddahnya belum lepas. Nah, seperti itu Pak ya. Tapi kalau wanita yang dicerai hidup, nah, masa iddahnya berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 228 ini 3 kali quru di sini dimaknai dengan haid. Artinya setelah 3 kali haid. Misalkan suci dia Pak ya, haid 1 itu. Suci lagi, haid lagi 2. Suci lagi, haid lagi 3 kali haid. Berdasarkan firman Allah surah Al-Baqarah 228 tadi, wal mutallaqatu dan wanita-wanita yang dicerai yatarabbasna maka mereka menahan diri gitu ya, menunggu. Ya, tidak boleh dia bersolek banyak keluar rumah gitu kan. Dan tidak boleh dipinang oleh laki-laki lain ya, sampai salasata quru 3 kali quru. Quru di sini di antara maknanya adalah haid. Sampai 3 kali haid, yakni salasa hiyadin ya. 3 kali haid. Ya. Itu ya yang terkait dengan ya dengan iddah, masa menunggu bagi wanita haid. Kemudian yang keempat, Ar-Rabi' yang keempat al-hukmu bi bara'atir rahimi fil i'tidadi bil haid. Ya. Menetapkan, hukum di sini artinya menetapkan ya, bersihnya rahim ya fil i'tidadi dalam masa iddah ya bil haid, dari atau dengan haid. Nah, artinya ya wajib bagi wanita itu untuk menunggu bersihnya rahimnya
Ini wajib, jangan langsung dia mandi wajib gitu ya. Darahnya belum keluar semua, rahimnya belum bersih. Jadi kalau seandainya sudah keluar semua ya, baru setelah itu dia mandi wajib. Tanbihun, nah ini ada tanbih, ini ada peringatan ini ya, perhatian ya. Idza taharatil haidu awin nufasa'u qabla ghurubi syams, apabila seorang wanita haid atau wanita nifas suci sebelum ya tenggelamnya matahari, lazimaha an tusalli adh-dhuhra wal 'ashra min hadzal yaumi, wajib baginya untuk salat zuhur dan asar di hari itu. Nah, ingat Pak ya. Jadi kalau seandainya ada wanita suci dari haid dan nifasnya sebelum matahari ya terbenam, maka wajib bagi dia untuk apa Pak? Untuk sholat zuhur dan asar. Iya. Boleh diqadha jadinya, diqadha. Nah. Wa man tanya hati-hati karena banyak wanita ya. Dia belum sholat zuhur, belum sholat asar, padahal sebelum tenggelam matahari dia sudah tidak haid lagi. Tidak ada mandi wajib. Nah, itu wajib dia mengqadha sholatnya itu. Ya. Nah, wajib dia kerjakan itu. Kalau tidak dia terhitung wanita meninggalkan sholat. Nauzubillah ya kan. Nah, ini perhatikan sama ibu-ibu nih. Wa man taharat minhuma qabla tulu'il fajri, maka barang siapa apabila ya wanita haid atau wanita nifas suci sebelum terbitnya waktu subuh, terbitnya fajar ya, lazimaha an tusalliyal maghriba wal isya, maka wajib dia untuk sholat maghrib dan isya sebelum matahari pula, sebelum waktu fajar terbit, artinya sebelum masuk waktu subuh ya kan, maka wajib dia untuk sholat maghrib ini, sholat isya Pak. Nah, min hadhihi lailah, dari malam itu, lianna waqtas salata as-saniyata ya waktun lis salatil ula, karena waktu sholat yang kedua itu bisa digunakan untuk waktu sholat yang pertama. Contoh di waktu isya, dia bersih di waktu isya, wajib dia maghrib karena dia bisa jamak takhir, ya kan? Nah, seperti itu. Fi halil uzur, dalam ya keadaan dia punya uzur. Wa bihi qala, ini adalah pendapat al-jumhuru, mayoritas para ulama dari tiga mazhab ini, Malikun wa Syafi'i wa Ahmad. Ini pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Nah, ini Pak ya yang harus diperhatikan oleh ibu-ibu ini. Kalau ibu-ibu bersih haidnya sebelum tenggelam matahari, wajib sholat apa tadi Pak? Sebelum tenggelam matahari wajib sholat zuhur dan sebelum terbit fajar shadiq atau sebelum masuk waktu subuh wajib sholat apa? Sada maghrib. Jadi bagaimana cara sholatnya? Iya, sholatnya tetap maghrib duluan, jamak takhir, maghrib duluan, tapi tidak boleh dikosor Pak, karena bukan dalam perjalanan ini. Iya, sholatnya itmam, sempurna. Paham ya, ibu-ibu harus tahu ini ya, karena ada sebagian ibu-ibu ya padahal dia sudah tidak haid lagi Pak, tanggung katanya, KGB ya, sholatnya setelah maghrib katanya. Iya, dan dia tidak ada lagi sholat zuhur dan asar, ditinggal. Ini dosa besar ini. Kalau dia sudah tahu ilmunya, sengaja dia meninggalkan, menurut mazhab Imam Ahmad bisa murtad dia. Ini hati-hati, bukan perkara yang mudah, kecuali dia bodoh, tidak tahu ilmunya kan. Saya tidak tahu Ustaz itu kalau tidak tahu ada uzur ya. Al-uzru bil jahl gitu ya. Nah, ini hati-hati ibu-ibu ya. Nah, ini iya. Iya. Sekarang kita masuk poin yang ke-6 ini. Al-mas'alatu sadisah, permasalahan yang ke-6, aqallun nifas wa aksaruhu, batasan minimal wanita nifas, ini khusus wanita nifas, dan maksimalnya. Ya. La hadda li aqallin nifas, tidak ada batasan minimal waktu wanita nifas itu. Kenapa? Alasannya apa? Li'annahu lam yarid fihi tahdidun, karena tidak ada dalil yang membatasi gitu.
Tidak ada dalil dari Nabi kan. Faraja fi ilal wujud, maka dikembalikan kepada keberadaan nifas itu. Jadi kalau seandainya nifasnya lebih 40 hari Pak, tapi biasanya rata-rata kan 40 hari ya Bang ya. Tapi Ustaz udah 50 hari masih gacor darahnya misalnya. Iya, tetap juga berarti belum boleh sholat dia, ya kan? Nah, kalau darahnya masih keluar terus gitu. Ya. Wa qad wajada qalilan wa katsiran. Ya, dan sungguh ya terkadang itu didapati banyak, ada wanita haid itu yang banyak, yang sedikit, yang qalil ya, yang sedikit darahnya, ada yang banyak. Wa aktsaruhu, dan ya kebanyakannya itu adalah arba'una yauman, 40 hari. Memang ya rata-rata 40 hari, namun ada juga di atas rata-rata gitu. Qala Tirmidzi, Al-Imam At-Tirmidzi berkata, ajma'a ahlul ilmi, telah sepakat para ulama, min ashabin Nabi sallallahu, dari sahabat Nabi sallallahu, wa man ba'dahum, dan ulama setelah mereka, ala anna nufasa'a, bahwasanya wanita-wanita nifas tada'us salata arba'ina yauman, meninggalkan salat selama 40 hari, enggak boleh salat. Haram bagi wanita nifas salat ya. Illa antara tuhra qabla dzalik, kecuali wanita itu melihat kayaknya dia sudah suci sebelum 40 hari itu. Itu boleh, misalkan 20 hari cepat berhentinya darah nifasnya. Boleh. Ketika dia lihat sudah berhenti langsung mandi wajib. Niatkan mengangkat hadas besar seperti itu. Fataghtasilu wa tusalli, maka kemudian wanita haid itu mandi wajib dan kemudian salat. Wali hadisi Ummi Salamah, hal ini adalah berdasarkan hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, kanatin nufasa'u ala ahdin Nabi, para wanita nifas di masa Nabi sallallahu tajlisu arba'ina yauman, mereka duduk, maksudnya tidak salat ya, selama 40 hari. Ini hadisnya rawahu Abu Daud, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Kemudian Imam Syekh Albani mengatakan hadis ini yang sahihnya mauquf. Adapun disandarkan kepada Nabi dhaif ya. Artinya ini disandarkan kepada sahabat. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, kalau ada orang yang ya lebih daripada 40 hari, lihat kalau darahnya masih darah nifas ya, tapi rata-rata biasanya cuma 40 hari, itu kebanyakan seperti itu. Nah, 40 hari itu sudah batasan maksimal itu. Kalau lebih dari 40 hari itu nanti dikhawatirkan itu darah istihadhah. Maka ini pembahasan kita yang berikutnya. Al-mas'alatu sabi'ah, poin yang keenam. Sadisada. Oh ya ya, anak kira sadisa ya. Poin yang ketujuh, fi damil mustahadhah, yaitu tentang ya, tentang darah penyakit. Jadi istihadah itu artinya adalah darah penyakit ya. Kata beliau, al-istihadatu sailan ya, sailanid dam. Al-istihadah itu adalah ya, aliran darah. Jadi darah yang mengalir itu maksudnya. Fi ghairi waqtihi, tidak pada waktunya. Selain darah haid. Kalau darah haid itu ada waktunya, waktu haid ya kan.
Kalau nifas ada, maka diterjemahkan ke dalam bahasa kita, ya sering diterjemahkan dengan darah penyakit ini. Karena dia tidak datang di waktu haid atau nifas. Ya. Ala sabilin nazif, boleh jadi sebabnya itu karena pendarahan. Nazif itu pendarahan ya. Min urqin yusamma adil, dari pembuluh darah yang dinamai dengan pembuluh darah al-adil. Ya. Ini nama pembuluh darah ini Pak ya. Iya. Urat yang berada dekat dengan tempat mengalirnya darah haid itu namanya pembuluh darah adil. Kemudian kata beliau, wa damul istihadati yukhalifu damal haidhi fi ahkamihi wa fi sifatihi. Wal urqun yanfajiru fi rahim. Darah istihadah itu tidak sama atau menyelisih darah haid dalam hukum-hukumnya dan dalam sifat atau tata caranya. Wa huwa urq, ya, urqun itu artinya pembuluh darah, urat ya. Yang mengalir dalam rahim itu. Jadi ada pembuluh darah dalam rahim yang putus. Ya kan? Atau yang mengalir darah dari pembuluh darah itu kan itu. Sawaun kana fi awqatil haid aw ghairiha. Baik keluarnya pada waktu haid atau yang selainnya. Jadi darah istihadah ini terkadang di waktu haid keluar juga dia. Tapi dia tidak mengalir pada aliran darah haid. Bagaimana cara membedakan? Ya, membedakannya itu tentu ibu-ibu lebih tahu ya, karena ibu-ibu itu lebih mengerti tentang darah haidnya, warnanya, bentuknya, baunya. Ini kayaknya bukan darah haid ini bi gitu kan. Kok beda? Berarti nanti hukumnya beda dengan darah haid. Darah istihadah itu kan gitu. Wa huwa la yamna'u sholata, dan ingat mengalirnya darah istihadah itu tidak menghalangi orang salat. Wala siyama, juga tidak menghalangi wanita itu untuk berpuasa. Wala wat'ah, juga berhubungan badan. Li'annaha fi hukmi taharat, karena hukumnya itu hukum wanita yang suci. Wa daliluhu hadisu Fatimah binti Abi Abi Hubaish. Dalilnya adalah hadis dari Fatimah binti Abi Hubaish. Qalat, ya Rasulullah, Fatimah ini berkata, wahai Rasulullah, inni ustahaud, aku ya mengalami darah haid, datang bulan lah bahasa kita. Fala athur, sementara aku tidak bersuci. Afa ad'u, ya, afa ad'u as-salata, apakah aku boleh meninggalkan salat gitu? Faqala la, ini ustahadu, afan ya, ini ustahadu, ya, ustahadu itu artinya aku mengalir darah istihadah, itu maksudnya. Jadi mengalir pada rahimku itu darah, bukan darah haid, maaf ya, bukan darah haid. Ya. Apakah aku boleh sholat? Ya. Apakah aku boleh meninggalkan sholat gitu? Faqala, lantas Nabi menjawab, la, jangan, kata Nabi, jangan tinggalkan sholat. Ya. Inna dzalika irq laisa bil haidhah. Itu hanyalah darah yang keluar dari pembuluh darah ya, bukan darah haid. Fa idza aqbalatil haidatu, kalau seandainya datang haid, fada'is salata, maka tinggalkan salat. Fa idza adbarat, ya, apabila haidnya telah pergi, faghsili, mandilah engkau, ya, angkid dama, ya, bersihkan darahnya, mandi wajib gitu ya. Wa shalli, kemudian salat. Jadi dalam hadis ini ya, sahabiah ini curhat kepada Nabi bahwasanya dia bertanyalah gitu ya tentang darah istihadah. Ustahadu itu artinya aku mengalami atau keluar darah penyakit, ya, darah istihadah. Maka Nabi tetap menyuruhnya sholat. Nabi melarang dia untuk meninggalkan sholat. Ini intinya, Pak. Fayajibu alaiha, maka wajib bagi wanita yang keluar darahnya darah penyakit itu, bukan darah haid dan nifas atau istihadah,
antaktasila untuk mandi wajib inda nihayati haidatiha al-mu'tabarah. Ya. Maka wajib baginya untuk mandi kalau seandainya dia haid ya, kalau haid ini ya, di akhir dari haidnya yang dianggap itu. Wa indal istihadati, namun kalau seandainya yang keluar itu bukan darah haid, darah istihadah ya, taghtasilu farjaha, maka wajibnya hanya ya mencuci atau membasuh kemaluannya saja. Kalau darahnya darah ya istihadah. Wa taj'alu fil makhraji qutnan, kemudian dia letakkan atau dia usap ya dengan kain katun gitu ya. Ya kain apa saja lah gitu ya, untuk ya membalut darah istihadah itu. Wa nahu, yang semisalnya yamnaul kharij, menghalangi darah itu untuk keluar. Jadi pakai pembalut lah. Kalau darahnya darah istihadah ya. Kalau darah haid ya boleh juga, tapi nggak boleh sholat gitu. Kalau darah istihadah masih wajib dia untuk sholat. Ya. Wa tashuddu alaihi ma yumsiku anis suqut. Ya, yang menghalangi darah itu supaya nggak jatuh gitu ya. Itu fungsinya pembalut itu. Nah, kalau zaman dulu dengan kain katun, ya, kayak ditempelkan kain gitu ya. Wa yughni an dzalika ya al-hafaid as-sihhiyah fi hadzal waqt, itu Pak ya. Dan di zaman sekarang kata beliau ya, bisa kita gunakan pembalut. Nah, pembalut kesehatan gitu ya, yang sehat secara medis. Summa tatawaddau, kemudian wanita yang sudah makan pula, yang sudah memakai pembalut ini yang darahnya itu istihadah ya, bukan darah haid ya Bang ya, yang wajib sholat itu, maka dia berwudu. Setelah dia bersihkan darah itu, kasih pembalut wudu. Inda dukhuli waqti kulli sholatin, ketika masuk waktu sholat, maka dia sholat seperti biasanya. Jadi kita simpulkan ya, jadi wanita yang darahnya darah istihadah yang bukan darah haid dan nifas wajib sholat. Tapi sebelum sholat wajib bagi wanita itu untuk membersihkan kemaluannya dulu Pak, ya kan. Nah ini abang ajarin istrinya ya, dibasuh kemaluan, kemudian pakai pembalut. Nah, setelah itu berwudu seperti wudu sholat biasa dan sholat kalau darahnya darah istihadah. Jangan sampai pas sholat ada netes, bisa batal sholatnya. Kenapa? Karena darah itu membatalkan sholat, darah yang mengalir itu. Nah, itu kecuali darurat. Kalau darurat itu kayak perang ya, itu lain lagi hukumnya. Sahabat kan pas lagi perang itu tetap sholat ya kan, walaupun terkena panah, kemudian tersabat pedang, terkena tombak ya, tetap sahabat sholat walaupun berkucur. Itu keadaan darurat. Nah, ya. Ya, kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal mustahadhatu laha salasu halat. Wanita yang terkena darah penyakit ada 3 kondisinya. Ada berapa Pak? Ada 3 kondisinya. Al halatul ula, kondisi yang pertama, antakuna laha adatun ma'rufah. Wanita ini memang punya kebiasaan. Ya, kebiasaan yang telah dia ketahui. Artinya darahnya itu, darah penyakit itu sudah biasa dia. Bi antakuna muddatul haid ma'lumatan ladaiha qabla al-istihadah. Ya. Waktu haidnya itu sudah dia ketahui gitu ya, sebelum mengalir darah istihadah itu. Sehingga dia bisa untuk membedakan ini yang istihadah, ini yang haid. Karena yang haid itu sudah maklumah, sudah dia ketahui. Fahadhihi tajlisu qadra adatiha. Maka wanita ini dia duduk, maksudnya tidak sholat ya, seukuran atau sebatas ya kebiasaan darah haidnya. Nah, kalau seandainya darah haid yang biasanya sepekan misalkan Bang ya, berarti kalau lebih sepekan berarti itu darah istihadah. Ditambah lagi seperti yang telah kami sampaikan tadi, kondisi darahnya, kalau dia bisa membedakan antara mana darah haid dan mana darah yang bukan darah haid, berarti yang bukan darah itulah yang istihadah. Wa tada'u sholata wasyama, dan ketika haid tentu wanita itu wajib meninggalkan sholat dan puasa, nggak boleh puasa, nggak boleh sholat.
wa tu'addu haidhan, dan dia dianggap wanita haid. Fa idan tahat adatuha, apabila kebiasaan darah haidnya itu sudah berakhir ya, ightasalat, wanita ini mandi wajib, wa sallat wa addat ya, ya wa addatid dam al kharij dam ya al istihadah dam istihadatin. Nah, kalau dia sudah berakhir secara kebiasaannya darah haidnya, berarti darah yang keluar itu dianggap darah istihadah. Liqaulihi, berdasarkan sabda Nabi SAW di Ummi Habibah terhadap Ummu Habibah, ya, umkusi qadra ma kanat ya tahbasuki haidatuki thumma ightasili wa salli. Ya, berdiamlah engkau, artinya jangan sholat, jangan puasa gitu ya, selama ya engkau dihalangi oleh haidmu. Artinya dia sudah tahu kebiasaan darah haid itu berapa hari. Nah, kalau seandainya darah haidnya sudah berakhir dengan kebiasaan yang telah diketahui itu, maka mandi dan sholatlah, mandi wajib kemudian sholat ya. Kalau ada darah lagi, berarti itu darah istihadah, ditambah lagi bentuknya, baunya berbeda dengan darah haid. Ini Pak, kondisi yang pertama. Paham Bang ya, kondisi yang pertama ini ya? Iya. Kemudian kondisi yang kedua, kondisi yang pertama ini kan tahu dia ya, karena waktu haidnya itu teratur wanita ini, ya kan? Tahu dia membedakan. Nah, kemudian kondisi yang kedua, al-halatu tsaniyah, kondisi yang kedua, idza lam takun laha 'adatun ma'rufah. Ya, kalau seandainya wanita ini tidak punya kebiasaan yang dia kenal, darah haidnya itu beda-beda. Kadang 7 hari, kadang lebih gitu. Lakin damaha mutamayyizun ba'duhu. Ya, akan tetapi darahnya itu bisa dia bedakan kan gitu. Nah, yahmilu ya sifatal haid, yang membawa sifat haid, bi ayyakuna aswad. Sifat darah haid itu Pak hitam dia. Jadi tidak merah darah Pak, hitam. Ini biasanya seperti itu. Au sakhinan, atau baunya itu Pak menyengat, itu sakhin ya. Au lahu raihatun, atau dia punya bau yang menyengat gitu. Wal baqi yahmilu sifatal istihadah. Ya. Kalau yang tersapa, kalau yang sebagiannya seperti itu berarti itu haid. Nah, kalau tidak seperti itu ya berarti itu istihadah. Damun ahmaru. Istihadah itu Pak biasanya darahnya itu, ini kebiasaan ini ya, darahnya itu merah. Beda dengan darah haid. Darah itu biasanya hitam Pak, itu beda, itu catat itu ibu-ibu ya. Jadi darah haid itu warnanya apa Pak? Hitam. Jangan pula bawa apa yang lebih pintar pula dari ibu-ibu ya. Iya. Jadi darah haid itu warnanya hitam. Sementara darah istihadah itu warnanya merah. Iya, laisa lahu raihah, tidak ada baunya biasanya. Nah, fa fi hadhihi hala, maka dalam kondisi seperti itu ya, taruddu ilal amal ya bit tamyiz, maka ditolak hal itu dengan apa? Dengan membedakan mana darah haid dan mana yang istihadah kan gitu. Dan ini ada dalilnya Pak ya. Ini berdasarkan sabda Nabi, liqauli sallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di Fatimah binti Abi Hubaysh ya, Fatimah binti Abi Hubaysh yang tadi. Idza kana damul haid, apabila darah itu darah haid, fa innahu aswad, maka kata Nabi ya, warna darah haid itu hitam. Ini Nabi yang bilang nih Pak ya. Ini luar biasanya Islam ya, warna haid pun sudah ada dalilnya. Masya Allah ya. Masalah haid pun sudah ada Pak dalilnya di agama kita. Rinci betul Islam ya kan. Apalagi masalah negara, ada semua Pak. Ini hadirin yang Allah muliakan. Fa innahu aswad, maka darah haid itu warnanya hitam kata Rasul. Yu'raf, diketahui oleh wanita. Biasanya wanita itu paham lah ya. Karena mereka yang sudah balik itu setiap bulan, kecuali kalau ngisi ya kan. Nah, kalau ngisi ya tidak ada haidnya kan gitu. Karena secara ilmu biologi itu kan darah itu karena pengikisan dinding rahim yang seharusnya ketemu dengan jodohnya gitu ya. Untuk mengikat apa nama itu sel sperma ya.
tapi tidak datang pun gagal misalnya, artinya dinding itu menipis jadilah darah rahim, kan itu bisa dilihat di Google Pak ya. Darah haid itu dari mana dalam ilmu kedokteran kan ada itu. Ini hadirin yang dimuliakan. Jadi warna itu hitam. Fa'amsiki anis shalah, kalau seandainya sudah datang haid maka tahan diri, jangan sholat gitu. Fa idza kana al-akhiru, kalau seandainya sudah berakhir gitu ya, fatawaddai, maka berwuduklah ya. Wa sholli innama huwa ya. Ini kalau seandainya darah fa idza kana al-akhiru afan, kalau seandainya darahnya darah lain gitu ya, bukan darah haid itu maksudnya, fatawaddai, maka berwuduklah engkau, wa sholli, salatlah, fa innaha huwa irqud, itu hanya darah biasa ya, dari urat darah wanita yang sholat. Dan ini juga dalil bahwasanya warna darah haid itu biasanya warnanya apa bang? Hitam. Jadi kalau merah warna darah itu bukan darah haid lagi. Ini yang mesti dipahami oleh ibu-ibu ini. Ini hadisnya sahih Pak ya. Riwayat Imam Abu Daud dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan juga disahihkan oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya. Ini hadis sahih tentang warna darah haid. Yang terakhir ya, kondisi yang ketiga, al-halatus salisa, kondisi yang ketiga, idza lam takun la adatun. Yang pertama dia tidak punya kebiasaan. Kalau sebagian wanita kan biasanya 7 hari haidnya gitu. Ini enggak tahu dia, enggak ada kebiasaan, kadang 7 hari, kadang kurang, kadang lebih ya kan. Wala sifatan tumayyizuha al-haidu min ghairi, kemudian dia juga tidak mengetahui sifat darah itu Pak, yang mana lah yang haid, yang mana yang mustahadhah, istihadhah, enggak tahu dia Pak. Membedakan darah itu, mana yang darah haid, mana yang darah penyakit atau istihadhah. Fa hadhihi tajlisu ghalibal haid, maka wanita ini dia jangan sholat ya di waktu yang mayoritas waktu haidnya, sitan au sab'an, karena waktu haid itu cuman 2 ini Pak, kalau tidak 6 hari 7 hari. Lianna hadhi adata ghalibin nisa, karena ini adalah kebiasaan kebanyakan wanita. Wa ma ba'da hadhil ayyam min ad-dam yakunu damus istihadhah, dan darah ya yang lebih dari 6 atau 7 hari ini kebanyakan Pak ya. Ya biasanya itu adalah darah haid. Darah haid pula. Darah istihadhah ya. Taksiluhu. Nah, itu cukup dia basuh saja. Summa tusalli, kemudian dia salat, wa tasum, dan berpuasa. Liqaulihi li Hamnah binti Jahshin. Berdasarkan sabda Nabi kepada Hamnah ya. Binti Jahash, innama hiya raqdatun minasyaitan fa tahidhi 6 ayyam aw 7. Itu hanya gangguan ya, was-was dari setan aja yang membuat wanita itu malas sholat gitu ya. Engkau itu biasanya haid, ini Nabi ya mengatakan kepada Hamnah ini, biasanya engkau itu haid ya 6 atau 7 hari ya. Kalau sudah 6 atau 7 hari ya, sumaktasili, maka mandilah. Faidas tanqati fasolli wasumi faidza dzalika yujziuki. Kalau seandainya sudah mandi itu kan istangqati, engkau sudah suci itu artinya, maka salatlah, berpuasalah. Fa inna dzalika yujziuki, karena itu sah salat dan puasa itu, karena sudah berakhir masa haidnya. Karena haid itu ya maksimalnya biasanya Pak ya itu adalah 7 hari. Ya, seminggu maksimalnya itu. Tapi kalau lewat seminggu ya dilihat warna darahnya, kalau masih hitam ya itu masih haid juga Bang ya. Kecuali wanita itu enggak tahu ilmunya dia. Wadah kan kita sudah tahu ilmunya ini. Warna darah itu biasanya apa Bang? Hitam. Tapi kalau sudah merah darahnya, berarti itu darah penyakit itu. Tetap dia wajib sholat. Ini ya yang mesti kita perhatikan. Wa ma'na ruqdatin minasyaiton, yani duf'ah ya, itu hanya hembusan ya, godaan setan aja. Membuat sebagian wanita itu udahlah kan masih haid ini, padahal enggak haid lagi dia. Sudah lewat 7 hari dan darah yang mengalir enggak
nggak gumpal-gumpal lagi. Biasanya darah haid itu Pak ngumpal dia bentuknya. Ngumpal dia Bang. Iya, warnanya hitam mengumpal. Kalau darah istihada ngalir dia. Nah, itu mesti kita pelajari juga itu Bang ya. Walaupun kita nggak haid ya kan. Iya. Naam, ai inna syaitan, yaitu setan itu walladzi harraka hadad dam. Setanlah yang menggerakkan darah ini untuk apa? Membuat wanita itu menganggap itu darah haid. Ya, was-was. Wallahu taala alam bisawab. Maka selesailah pembahasan kita tentang masalah fikih haid ini. Ya, wallahu alam bisawab ya.